Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, minasan. Genki desu ka? Pagi ini saya akan menjelaskan pelajaran berikutnya setelah UTS ya. Materi setelah UTS adalah bab 42. Minasan bisa sambil mendengarkan penjelasan saya dengan membuka buku Minano Nihongo 2. じゃあ早速始めましょうね。138ページを開けてください。そこに2つの文型があります。読んでいきましょう。文型1ですね。将来自分の店を持つために貯金しています。もう一度読みます。将来自分の店を持つために貯金しています。Pola yang pertama, itu tadi kalimat yang menggunakan pola pertama yaitu tameni, misalnya ada kata tameni di situ. Nah, hari ini akan membahas pola itu. Kalimat yang kedua, bunkei ni, kono kutsu wa yama o aruku no ni ii desu. Yama o aruku no ni ii desu. Pola nani-nani no ni. Nah, itu juga akan kita bahas hari ini. Dua pola ini akan saya jelaskan lebih detail lagi satu persatu menggunakan PowerPoint berikut ini. Apakah sudah tampak PowerPoint-nya? Ya. Yang pertama adalah pola tameni desu ne. Tadi di kalimat pertama, di bunke yang pertama tadi ada kalimat yang menggunakan pola tameni. Shourai jibun no mise o motsu tameni di sini ya, chokin shite imasu ya. Apa yang dimaksud dengan pola tameni di sini? Nah, pola tameni ini menunjukkan tujuan ya atau target dari si pembicara gitu ya. Jadi punya tujuan tertentu untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, pakai tameni ini ya. Yang mengawali sebelum kata tameni ini bisa diawali dengan kata kerja bentuk kamus maupun kata benda maksud saya ya. Kata benda. Maaf, ini saya ganti sekalian ya. Nanti barangkali ada yang tidak tahu. Kata benda ditambahkan partikel no. Jangan lupa kata benda ditambahkan partikel no baru diikuti dengan tameni ya. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya kurang lebih untuk nani begitu ya. Atau ada juga beberapa kalimat yang bisa diartikan dengan demi nani begitu ya. Jadi demi si kata bendanya yang di sini gitu ya. Nah, itu apa melakukan suatu aktivitas apa gitu ya di belakangnya sini ya. Nah, demi kata benda yang di depan ini, aktivitas yang di belakangnya sini apa gitu ya. Kita lihat contohnya misalnya ya. Contoh yang pertama, Nihon e iku tame ni chokin shite imasu. Nah, ini hampir mirip dengan tadi bunke yang pertama yang di buku Mina ya. Nihon e iku tame ni chokin shite imasu. Untuk gitu ya, untuk pergi ke Jepang begitu ya. Untuk pergi ke Jepang, saya menabung ya. Sekarang ya, terus menerus begitu ya. Chokin shite imasu pakai pola te imasu gitu ya. Saya sedang menabung gitu ya. Saya menabung setiap hari, begitu juga bisa. Ini pakai kata kerja kamus ya, iku tameni gitu ya. Kaku tameni misalnya juga bisa ya, kata kerja yang lainnya misalnya repoto kaku tameni hong o yomimasu misalnya seperti kono hong o yomimasu misalnya juga bisa seperti itu ya. Repoto kaku tameni kono hong o yomimasu ya. Untuk menulis repoto ini saya membaca buku ini misalnya seperti itu juga ya. Atau bisa juga dengan kata benda plus partikel no lalu dilanjutkan dengan tameni lagi. Misalnya pada contoh kedua ini. Kenko no tameni mai asa hashite imasu. Kenko no tameni untuk kesehatan gitu ya. Setiap hari, setiap pagi saya berlari gitu ya. Jogging shite imasu ne. Hashite imasu ne. Mai asa hashite imasu ne. Bisa seperti itu. Atau contoh yang ketiga. Hikoshi no tameni, hikoshi gitu ya. Untuk pindahan gitu ya, untuk pindah rumah, pindah kosan gitu juga bisa ya. Untuk pindahan gitu ya. Hikoshi no tameni kuruma o karimasu. Kuruma o karimasu. Jadi apa?
Langkah yang dilakukan untuk pindahan itu apa gitu ya? Meminjam mobil gitu ya, menyewa mobil seperti itu ya. Nomor 4, kazoku no tame ni uchi o tatemasu. Nah, ini kita bisa melihat yang contoh keempat ini pakai arti demi gitu ya. Kazoku no tame ni gitu ya. Demi keluarga gitu ya. Atau ya untuk keluarga gitu juga nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Demi keluarga saya membangun rumah uchi o tatemasu. Nih, kazoku no tame ni uchi o tatemasu. Ini action yang di belakangnya ini, perilaku atau aktivitas yang ada di belakangnya ini menguntungkan si kata benda yang di depannya ini ya gitu. Kalau contoh yang nomor 4 seperti itu konteksnya. Yang di belakang itu menguntungkan si kata bendanya yang di depannya ini gitu ya. Yaitu kimi no tame ni apa namanya? Yaitu apa misalnya gitu. Mainichi presento agemasu misalnya seperti itu juga bisa ya gitu. Jadi langkah yang dilakukan itu menguntungkan si kata benda yang ada di depannya gitu ya. Kazoku no tame ni. Kalau kata bendanya ini orang ya, berupa orang gitu ya. Hai, itu tadi tame ni untuk nani-nani-nani gitu ya. Demi nani-nani-nani gitu ya. Jadi tujuannya yang di depan ini gitu ya. Kalimat yang frasa yang ada di depan ini merupakan tujuan atau targetnya gitu apa. Supaya bisa untuk pergi ke Jepang, kesehatan, pindahan ya. Jadi keluarga. Nah, ini semuanya adalah tujuannya atau targetnya. Nah, Tsuzukimashou. Tame ni dan yo ni desu ne. Betul desu ne. Dulu minasan di pelajaran berapa ya? Pelajaran 36, 37, saya lupa. Ya, di pelajaran sebelumnya sudah mengenal pola yoni yang agak mirip sekali dengan tameni ini. Gitu. Apa bedanya penggunaan tameni dengan penggunaan yoni? Kalau tameni itu hanya bisa digunakan dengan kata kerja atau verba yang mengandung keinginan atau niatan atau kehendak. Dengan kata lain tujuannya itu memang nanti sengaja gitu ya. Ya dua-duanya bisa sengaja sih. Maksudnya kata kerja yang digunakan itu berupa suatu aktivitas ya atau tadoshi desu ne. Kalau minasan masih ingat penjelasan tentang tadoshi dan jidoshi, kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kalau yang apa namanya tameni ini menggunakan kata kerja transitif. Transitif itu yang butuh objek biasanya dan apa aktif ya, aktivitasnya itu berupa benar-benar berupa sebuah aktivitas begitu ya, bukan sebuah keadaan. Nah, kalau yang yoni itu kata kerjanya menggunakan kata kerja yang tidak mengandung keinginan atau niatan atau kehendak. Kata kerjanya menunjukkan suatu keadaan. Kalau tadi motsu misalnya ini ya, nomor 1. Jibun no mise o motsu tame ni jogging shite imasu. Motsu ini kata kerja transitif. Kata kerja transitif yang membutuhkan objek begitu ya. Nah, bedanya kalau yoni jibun no mise ga moteru you ni jogging shite imasu. Ini keadaan. Untuk yang yoni ini, kalimat yang yoni ini menunjukkan sebuah keadaan, bukan menunjukkan sebuah aktivitas. Moteru ya, kondisi ya. Jidoshi itu kan bukan aktivitas ya. Kata kerja tapi menunjukkan sebuah kondisi begitu ya. Agar bisa mencapai kondisi punya toko sendiri, nah seperti itu. Kalau yoni itu seperti itu ya. Agar gitu ya. Agar bisa mencapai kondisi jibun no mise ga moteru. Nah, ini ya punya kondisi mempunyai toko sendiri, saya menabung setiap hari seperti itu. Tapi kalau yang tameni, nah ini aktif gitu ya untuk apa? Untuk mempunyai toko sendiri gitu ya. Jibun no mise o motsu, partikelnya kelihatan di sini ya. Kalau transitif itu o motsu tameni gitu ya. O kemudian verba tadoshi, kemudian kalau yang yoni ga jidoshi desu ne. Jibun no mise ga moteru yoni desu ne. Ini yang paling membedakan ya. Kata kerjanya yang dibedakan antara tameni dengan yoni itu berbeda. Tameni itu pakai tadoshi atau kata kerja yang mengandung keinginan.
atau niatan atau kehendak, dan aktivitas ya benar-benar aktivitas tadoshi. Kalau yang yoni, kata kerjanya bisa menggunakan verba potensial yang dekimas atau pola yang eru begitu ya, yang mengandung kata kemampuan begitu, verba potensial, atau verba yang menunjukkan keadaan atau negasi gitu ya, yang semuanya tidak mengandung keinginan gitu ya. Kita lihat lagi contohnya yang tameni. JLPT, JLPT ensang ni gokaku suru 合格するために勉強しています. Ya. Untuk lulus JLPTN 3 gitu ya, demi lulus JLPTN 3 ya, saya belajar setiap hari gitu. Nah, jadi apa? Gokaku suru, kore wa tadoshi desu ne. Gokaku suru, lulus tapi yang tadoshi desu ne. Kalau yoni kita bisa menggunakan konteks yang sama dengan ini, misalnya JLPTN sang ni gokaku dekiru yoni, nah gitu. Gokaku dekiru yoni, nah gitu misalnya. Benkyou shiteimasu. Artinya mungkin sama, satunya agar, satunya untuk begitu ya, supaya gitu ya. Artinya mirip, artinya kalau di dalam bahasa Indonesia kan hampir tidak terasa bedanya gitu ya. Tapi kalau nuansa bahasa Jepang, penggunaan verbanya berbeda dan nuansanya berbeda. Yang satu menunjukkan suatu aktivitas atau usaha gitu. Yang yoni, nah tameni itu usaha gitu ya. Kalau yoni itu menunjukkan kondisi yang ingin dicapainya seperti apa. Makanya kata kerjanya juga kata kerja yang menunjukkan kondisi begitu ya. Jadi tidak ada unsur niatan atau keinginan seperti itu. Hayaku todoku yoni sokutatsu de dashimasu ya. Supaya supaya cepat sampai ya. Sampai itu kan sebuah kondisi ya, bukan sebuah aktivitas gitu ya. Supaya cepat sampai saya mengirimnya pakai pos kilat gitu ya. Ekspres gitu. Pos ekspres gitu ya. Supaya lebih cepat sampai. Todoku yoni. Todoku ini jidoshi desu ne. Tadoshinya apa? Todokeru. Nah, kalau mau pakai todokeru harus pakai tameni, nggak boleh pakai hayaku todokeru yoni. Nah, itu nggak bisa. Nah, bisanya hayaku todokeru tameni sokutatsu de dashimasu. Kalau yang todoku harus pakai yoni, jidoshi, karena dia verba yang menunjukkan keadaan, harus pasangannya sama yoni. Tsugi, 3番. データを計算できるようにグラフを使っていますね。データを計算できる. Keisang dekiru ini verba potensial ya, dekimas yang menunjukkan apa kemampuan bisa atau tidak gitu ya. Keisang dekiru yoni supaya bisa dihitung gitu ya datanya ya, maka menggunakan grafik gitu ya. Nah seperti itu. Ini sebuah keadaan makanya dia pakai yoni. Kalau menunjukkan sebuah usaha, nah gitu ya. Kata kerjanya menunjukkan keinginan, nah pasangannya sama tameni. Ii desu ka? Koko ni kyo tsukete kudasai ne. Tameni dan yoni ini seringkali tertukar-tukar gitu ya. Oke, saya lanjutkan pola berikutnya. Pola berikutnya tadi yang ada di bungkei kedua. Bungkei ini tadi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kono kutsu wa yama o aruku no ni ii desu. No ni desu ne. No ni atau kata benda ni langsung ya. Kalau kata benda bisa langsung ditempelin ni gitu. Kalau kata kerja kamus harus dijembatani dengan partikel no baru ni desu ne. Kata kerja itu ya harus dijembatani dengan partikel no. Ni ini gunanya untuk apa nih partikel no ni? Nantukan ni ini apa? Sama sih artinya adalah untuk gitu ya. Untuk atau digunakan untuk gitu ya. Nah, ini berarti menunjukkan fungsi gitu ya. Kegunaannya suatu barang atau benda gitu ya. Menjelaskan kegunaan atau fungsi ya, manfaat suatu benda gitu ya. Misalnya contoh yang pertama di sini. Kono kagi wa apa ini? Kono kagi wa kinsho. Brankas ya. Saya lupa cara bacanya apa namanya. Kinsho o shimeru no ni tsukaimasu ne. Kunci ini digunakan untuk menutup
menutup brankas. Ya, jadi kegunaannya kunci itu adalah untuk menutup si brankas itu gitu ya. Shimeru ya kata kerja ditambahkan partikel no kemudian ni gitu ya. Shimeru no ni tsukaimasu untuk ya digunakan untuk apa gitu ya. Fungsinya di depannya sini. Nih. Contoh nomor 2 misalnya lagi. Kono jisho wa chisakute ryoko ni benri desu. Ryoko ni benri desu. Nah, ini ya. Ryoko di sini kata benda langsung ditempeli partikel ni gitu ya. Benri desu. Praktis untuk apa-apa gitu ya. Si kata bendanya apa di sini ryoko? Praktis untuk wisata begitu ya. Kalau kamus ini gitu ya kecil, jadi praktis untuk dibawa berwisata gitu. Misalnya wisata ke luar negeri begitu ya, tidak tahu kotobanya apa gitu ya. Nah, membutuhkan kamus misalnya ya. Nah, mungkin kalau sekarang ya digantikan dengan apa kamus elektronik ya yang apa aplikasi yang ada di Keitai Denwa seperti itu ya. そっちの方が便利だと思いますが。小さくて旅行に便利ですね. Untuk wisata dia praktis nih. Seperti itu. Pola noni dan apa kata benda ni ya. Ini menunjukkan fungsi atau kegunaan suatu benda ya. Saya tambahkan lagi pola berikutnya. Nah, ini ada numeralia diikuti partikel wa lalu diikuti lagi kata kerja. Nah, ini misalnya ada di rebung nanti ya, coba kita baca juga nanti rebungnya. Numeralia partikel wa kata kerja. Nah, wa di sini menunjukkan apa gitu. Wa di sini menunjukkan batas minimal yang dikisarkan oleh pembicara gitu ya. Jadi numeralia ini kan angka ya, bisa menunjukkan panjang, bisa menunjukkan tinggi, harga, lamanya suatu kegiatan dan seterusnya ya, durasi gitu ya, jikang, tokannya. Nah, pokoknya sebuah angka, numeralia kan begitu ya. Nah, si angkanya ini bagi si pembicara itu minimal ya, sedikit gitu ya. Paling sedikit batas minimalnya tuh minimal yang dibutuhkan tuh sebesar angka ini gitu. Maksudnya partikel wa di sini adalah seperti itu. Kita lihat contoh ya. Shatsu o tsukuru no ni 3 meter wa irimasu. Kain ya, ini maksudnya ya. Kain ya, untuk membuat baju butuh 3 meter minimal. Ya, menurut pembicara 3 meter ini adalah batas minimal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah baju gitu ya. Shatsu o tsukuru no ni 3 meter wa irimasu. Seperti itu. Jadi dibutuhkan minimal dalam tanda kutip ya, tidak disebutkan minimalnya di sini. Dibutuhkan minimal 3 meter kain untuk membuat sebuah baju seperti itu. Nuansanya adalah itu minimal 3 meter ini pembicaranya merasa itu adalah minimal ya. Yang paling cukup untuk membuat baju itu ya 3 meter paling sedikit gitu. Kalau di bawah itu tidak bisa gitu. Nih. Contoh kedua misalnya lagi kita lihat. Malang kara Surabaya made kuruma de 2 jikan wa kakarimasu. Ya, 2 jikan wa kakarimasu ne gitu ya. Kalau 2 jam sih ya nyampe gitu ya. Jadi maksudnya 2 jam itu adalah apa? Durasi minimal untuk menempuh Malang dan ke Surabaya gitu ya. Dari Malang ke Surabaya dengan mobil. Tapi kalau sekarang mungkin 1,5 jam sudah nyampe ya, mungkin bahkan 1 jam sudah masuk ke wilayah Surabaya gitu ya, tol keluar Surabaya gitu ya. Wa, partikel wa di sini menunjukkan nominal numeralia 3 meter, 2 jam atau berapa rupiah. Nah, itu sebagai batas minimal gitu ya. Irimas dibutuhkan, kakarimas membutuhkan, seperti itu. Kebalikannya wa ada partikel mo, numeralia diikuti partikel mo, diikuti lagi kata kerja. Nah, kalau partikel mo, nah ini pembicaranya merasa bahwa numeralia yang di depan ini banyak gitu ya. Banyak atau melebihi perkiraan gitu. Kalau tadi batas minimal sedikit gitu ya. Kalau mo, kalau wa itu sedikit, kalau mo itu banyak gitu ya. Misalnya ini contoh pertama. Batiku kaku noni 2 kagetsu mo kakarimasu. Jadi 2 kagetsu itu bagi si pembicara dirasa sebagai waktu yang lama begitu. 2 kagetsu mo kakarimasu ne gitu misalnya. Wah, butuh 2 bulan ya gitu. Jadi
pembicaranya itu merasa jumlah yang disebutkan di awal ini tadi sebagai angka yang besar seperti itu atau melebihi perkiraan. Saya kira tidak selama itu membuat batik. Oh ternyata butuh 2 bulan ya. 2 bulan itu sebagai durasi yang lama bagi si pembicara. Contoh yang kedua, kuruma o kau no ni 500万円も必要なんですか? Gitu misalnya. Kira-kira apa namanya beli mobil itu nyampe 5 juta yen kan 5 juta yen ya gitu ya. Hah, 5 juta yen ya harganya mobil itu. Nah, seperti itu. Ada ungkapan apa? Ada sedikit nuansa kaget juga ya bahwa angkanya ternyata sampai segitu ya yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi angka yang di sini dirasa oleh pembicara sebagai jumlah yang besar gitu ya. Boleh durasi, boleh jumlah uang, gitu, boleh besaran apa namanya panjang, lebar atau berat misalnya. Nah, pokoknya ada angkanya gitu ya, nomor alias seperti itu. Hai. Itu pola-pola yang ada di bab 42 kali ini. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit rebung-rebung yang ada di dalam buku. 138ページを見ましょう。1番ですね。盆踊りに参加するために毎日練習しています。そうですか。楽しみですね. Nah, ini tadi ya sama seperti bungkai pertama tadi ya untuk pola yang tameni ですね. 参加するですね. 参加する di sini adalah kata kerja yang merupakan kata kerja transitif ya, shimas gitu ya, aktivitas gitu. Ada unsur kehendak atau keinginan gitu ya. Maka pakai tameni ですね. Seperti itu. Sangka suru tameni untuk mengikuti bom odori. Nah, mainichi renshu shiteimasu. Berlatih setiap hari. So desu ka? Tanoshimi desu ne. Nomor berikutnya, nomor 2. Naze hitori de yama ni noborun desu ka? Hitori ni natte kangaeru tame ni yama ni ikun desu. Nah, ini ya, ini juga sama. Kangaeru tame ni gitu ya. Untuk berpikir gitu ya. Hitori ni natte kangaeru tame ni yama ni ikun desu gitu. Saya pergi ke gunung begitu ya. Hiking gitu. Untuk bisa berpikir sendiri gitu. Jadi hitori de iku gitu ya, dia pergi sendiri dan supaya dia bisa berpikir sendiri gitu ya. Kangaeru ini juga merupakan kata kerja yang menunjukkan mengandung keinginan gitu ya. Jadi pakainya tame ini. Nomor 3, kenko no tame ni. Nah, ini kata benda berarti ya. Kalau tadi kata kerja, kemudian kata kerja kamus, kemudian tame ni. Nah, sekarang yang kata benda. Kenko no tame ni nani ka shiteimasu ka? Untuk kesehatan, apa yang adakah Anda melakukan sesuatu gitu ya misalnya. Mungkin diet toka, undo toka. Nah, bisa seperti itu ya. Iye, demo 来週から毎朝走ろうと思っています. Nah, ini usahanya gitu ya. Kenko no tame ni gitu ya. Demi kesehatan, adakah usaha yang Anda lakukan? Nah, seperti itu. Kenko di sini kata benda yang menjadi tujuan gitu ya. Untuk menjadi sehat gitu ya, untuk mencapai kesehatan begitu. Adakah yang dilakukan? Nih. Lanjutnya nomor 4. Kirei na kyoku desu ne. Erize no tame ni desu yo. Erize no tame ni desu yo. Judulnya seperti itu ya. Beethoven ga aru onna no hito no tame ni tsukutta kyoku desu. Nah, ini juga sama kata benda gitu ya. Aru onna no hito no tame ni gitu ya. Tsukutta kyoku desu. Jadi apa namanya? Lagu itu dibuat untuk seseorang gitu ya, seorang perempuan oleh Beethoven gitu ya. Tameni juga ya kata benda, kemudian partikel no gitu, lalu diikuti tameni ya. Nomor 5. Kore wa nani ni tsukaun desu ka? Gomenasai. Kore wa nani ni tsukaun desu ka? Nah, ini yang pola yang kedua ya, yang no ni untuk menunjukkan fungsi atau kegunaan suatu benda tadi ya. Wain wo akeru no ni tsukaimasu. Nah, misalnya menemukan
pembuka tutup botol, bentuknya aneh. Ini untuk apa sih? Nah, kita bingung bertanya. Kore wa nani tsukaimasu ka? Wine no akeru no ni, wine no akeru no ni tsukaimasu. Ini untuk membuka tutup botol wine. Nah, itu kan biasanya tutup botol wine itu ada kayu atau penyumbatnya itu ya. Nah, itu ditancapkan kemudian ditarik seperti itu. Fungsinya seperti itu untuk membuka tutup botol wine. Nomor 6. 2、3日の出張にいいカバンがありますか? Adakah tas gitu ya yang bagus untuk dinas keluar kota selama 2 atau 3 hari gitu ya. Ini mencari tas nih ya. Kochira wa ikaga desu ka? Nah, Teng Ing Sangnya bilang begitu ya. Kalau yang ini bagaimana ya? Pasokon mo haitte benri desu yo gitu ya. Pasokon mo haitte benri desu yo gitu ya. Ini partikel no ni, ini maksudnya yang tadi ya, yang kalimat kedua untuk dinas keluar kota gitu. Shucho di sini kata benda langsung ditempeli dengan ni, desu ya. Nisan nichi no shucho ni gitu ya. Yang digunakan untuk shucho gitu ya, kabang ya. Kabang yang bagus yang bisa untuk shucho 2-3 hari itu ada nggak? Nah, seperti itu ya. Shucho ni ii kabang wa ii desu ka? Nah, arimasu ka? Gitu ya. Hai, nomor 7. この箸を作るのに何年かかりましたか? Nah, ini ya. 12 nen kakarimashita. Ya, ini sama seperti tadi ya. Tsukuru no ni ya. Untuk membuat jembatan ini gitu ya. Untuk mendirikan jembatan ini dibutuhkan waktu berapa lama gitu ya. 12 nen ni kakarimasu ya. Atau kalau pakai partikel wa atau mo tadi yang merasa sebuah numeralia itu sedikit atau merasa numeralia itu banyak, itu juga bisa digunakan misalnya. 12 nen mo kakarimasu. Nah, itu berarti pembicaranya merasa bahwa 12 tahun itu waktu yang sangat panjang, yang sangat lama begitu ya. Nah, kalau yang dipakai partikel wa, 12 nen wa kakarimasu. Nah, itu berarti 12 tahun itu waktu yang sempit ya. Yang dibutuhkan bisa lebih lama lagi seperti itu ya. Jadi beda partikel bisa membedakan nuansa gitu ya. Suatu numeralia itu bagaimana gitu ya. Bisa dirasa banyak, bisa dirasa sedikit dengan melihat partikel yang digunakan. Seperti itu ya. Tsukuru no ni, hashi o tsukuru no ni 12 nen mo kakarimasu gitu ya. Untuk membuat jembatan itu dibutuhkan waktu sepanjang 12 tahun dan itu panjang, lama gitu ya, karena pakai partikel mo seperti itu misalnya. Hai, itu tadi beberapa rebung yang ada di halaman 138. Saya kira bisa memperjelas kalimat pola-pola kalimat yang tadi di awal sudah saya jelaskan begitu ya. Tapi nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya, bisa melalui Classroom ataupun menjapring ya. Video penjelasan ini saya buat sekian dulu, nanti bisa digunakan untuk mengerjakan Renshu B desu ne. Penugasannya akan saya buat terpisah. Hai, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita.